Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Prastio dengan nomor induk mahasiswa 210103142 dari kelas TI 214 dan teman saya Muhammad Syarif dari TI 214 dengan NIM 210103167. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek pemrograman visual yang telah kami buat. Dengan pembuatan video ini tujuannya untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutaram SE Eskom Mkom. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai coding program dan akan menjalankan program yang telah kami buat, dan teman saya akan menjelaskan database dan cara pembuatan form. Baik, sekian dari video ini. Untuk video pembuatannya selanjutnya akan dari video ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat database. Yang pertama, hidupkan Apache dan MySQL. Selanjutnya, langsung ke admin, localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuat database toko. Nah, database toko tersebut terdiri dari TB barang, TB pembeli, dan TB transaksi. TB barang di sini berarti tabel barang. TB ini saya singkat jadi tabel. Nah, TB barang terdiri dari ID barang, nama barang, harga, dan jumlah. Untuk strukturnya sebagai berikut: nama, ID barang dengan tipe char, nama barang varchar, harga dengan tipe integer, jumlah dengan tipe integer. Untuk selanjutnya, untuk ID barang kita berikan primary key. Nah, tabel selanjutnya adalah tabel pembeli. Tabel pembeli di sini berisikan ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan telepon. Untuk strukturnya sebagai berikut: ID pembeli dengan tipe char dan diberikan primary key, nama pembeli varchar, alamat varchar, telepon varchar. Selanjutnya, tabel transaksi. Tabel transaksi di sini terdiri dari ID transaksi, ID pembeli, nama barang, harga, jumlah, total bayar, dan sisa. Untuk strukturnya sebagai berikut: ID transaksi dengan tipe char dan diberikan primary key, ID pembeli char, nama pembeli dengan tipe varchar, nama barang dengan tipe varchar, harga dengan tipe integer, jumlah beli dengan tipe integer, total bayar dengan tipe integer, bayar dengan tipe integer, sisa dengan tipe integer. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke program. Nah, di sini terdiri dari 7 form. Untuk yang pertama, ini halaman login, jadi kayak halaman masuk gitu. Langsung ke ini aja. Nah, di sini berisikan button juga, button semua. Untuk ini diberikan. Selanjutnya, untuk form pembeli, nah ini bisa diberikan label. Untuk ini nomor urut, nama, alamat, dan telepon ini juga menggunakan label. Nah, untuk
ini kita berikan dengan text box. Nah, ini text box semua 4 ini. Nah, selanjutnya ini buttonnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kayak 4 ini. Nah, 4 sama exit ini jadinya 5. Nah, yang ini data grid view. Ini untuk menampilkan datanya. Nah, selanjutnya langsung ke form barang. Nah, ini juga ini terdiri dari data barang elektronik Elektroshop. Nah, ini menggunakan label, nomor barang juga label, nama label juga, harga label, jumlah label, dan untuk ini menggunakan text box, text box, text box, text box. Ini juga terdiri dari 5 button, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini menggunakan data grid view. Sama seperti yang tadi dalam form 2, form pembeli. Selanjutnya, data pembelian Elektroshop. Nah, ini agak beda. Di sini kita menggunakan group box. Nah, ini group box 1 dan group box 2. Untuk data pembelian Elektroshop ini, kita menggunakan label. Dan tulisannya diberikan ini, dibesarkan. Selanjutnya, nomor urut, nama, alamat, dan telepon. Ini menggunakan label. Dan untuk ini kita menggunakan combo box supaya bisa dipilih nantinya saat dirun. Ada beberapa pilihan. Dan pada data barang yang berisikan nomor barang, nama, harga, dan jumlah ini, di sini juga menggunakan combo box. Yang lainnya menggunakan text box. Ini text box, ini text box, ini text box. Ini juga sama. Dan kita menggunakan juga 5 button seperti tadi. 1, 2, 3, 4. Sama close-nya tadi 5 ini. Di atas. Dan ini menggunakan data viewer grid. Di sini menggunakan data grid view. Dan 5 button. Nah, untuk nomor resi, jumlah beli, total bayar, pembelian, dan kembalian. Ini kita juga menggunakan label untuk yang putih ini. Untuk yang ini menggunakan label dan diganti dengan namanya sesuai data. Selanjutnya, untuk form laporan pembeli, form laporan barang, dan form laporan ini bisa dibuat dengan cara ditambahkan ini Vista Report Viewers. Nah, untuk ininya bisa disesuaikan atau diedit menurut kebutuhan masing-masing. Ini disesuaikan dengan tabel yang tadi, kan tabel pembeli. Nah, ini sesuai dengan nama data pembelian. Nomor resi, nomor pembeli, nama barang, harga, jumlah beli, dan total bayar, serta kembalian. Nah, ini kan sama-sama ini. Sama. Terus yang ini laporan barang, laporan data barang ini sama dengan yang ini, data barang. Terus untuk yang ini laporan pembeli,
laporan pembeli ini disesuaikan dengan yang ini, data pembeli toko di electronic shop. Nah, ini untuk reportnya. Ini tinggal disesuaikan, dan untuk memanggilnya klik kanan. Cepat. Nah, ini tinggal disesuaikan. Misal kita akan menggunakan tadi database toko ya. Nah, ini kan tidak ada tabel-tabelnya. Nah, kayak gitu. Terus nanti kalau udah kan tinggal dimasukin di sini, ditarik-tarik gitu pada yang section ketiga ini, yang details. Nanti di atasnya akan keluar juga sama. Jadi juga kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya desain sudah selesai, lalu kita ke ODBC. Nah, ODBC ini kan jika belum punya data, silahkan pilih add aja, pilih yang ini, MySQL ODBC 5.1 driver, pilih. Nah, ini disesuaikan dengan nama, misal DB elektronik. Nah, untuk ini TCP IP servernya diisi dengan local host dan usernya root. Untuk tes, kalau keluar tulisan connection successful, maka berhasil. Nah, di sini keluar database yang ada di ini tadi, phpMyAdmin. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sidik Prasetyo. Saya Sidik Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Muhammad Syarif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coding program dan akan menjalankan program. Untuk yang pertama, saya menjelaskan mengenai form no load. Di sini form no load ini berfungsi ketika aplikasi pertama digunakan atau dijalankan, akan menjalankan progression bar ini seperti loading pada aplikasi pada umumnya. Di sini terdapat komponen-komponen yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Syarif. Untuk yang pertama terdapat timer yang memiliki coding seperti berikut. Fungsi coding pada timer ini untuk menentukan berapa lama progression bar itu berjalan. Untuk form no load ini berfungsi untuk memanggil timer 1 ketika aplikasi dijalankan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai form menu yang terdapat beberapa button. Untuk button 3 ini merupakan button exit ya. Button exit itu diberi coding N untuk keluar dari program. Untuk button 1 form 3 barang ini berarti untuk menuju halaman barang, yaitu yang ini item. Untuk button 2 form 4 pembelian itu untuk ke halaman pembelian, yaitu pada buying ini. Untuk yang terakhir ada button 5 klik form 2 pembeli untuk menjalankan atau menuju ke halaman pembeli, yaitu pada buyer ini. Untuk selanjutnya ada form 2 pembeli. Di sini terdapat banyak komponen. Untuk codingnya itu lumayan banyak. Untuk yang pertama, import sistem data ODBC ini berfungsi untuk memanggil data ODBC atau membuat koneksi dari database ke aplikasi yang dibuat. Selanjutnya ini mendefinisikan dari con untuk merupakan ODBC connection DR.
ODBC data reader, DA, ODBC data adapter, dan DS merupakan dataset, DT data table, dan CMD untuk ODB comment. Untuk selanjutnya dibuat sub koneksi con sama dengan new ODBC connection, con connection string sama dengan DSN ini data short name yaitu DB toko, con itu connection dot open. Di sini disesuaikan dengan nama database yang dibuat pada ODBC. Untuk selanjutnya ada sub simpan yang berfungsi untuk menyimpan data yang telah kita masukkan ketika kita menjalankan program. Di sini terdapat T nama yang berfungsi untuk memasukkan nama. Untuk codingnya seperti berikut. Untuk ini ada form tampil dan form bersih. Ini untuk membersihkan form yang ketika diisi, ketika diklik simpan nanti akan langsung tampil, dan form yang sudah diisi pada form ini nanti akan berubah menjadi kosong. Untuk selanjutnya ada form tampil ya. Form tampil tadi yang sudah seperti dijelaskan, ini untuk memanggil dari database yaitu select bintang. Bintang itu maksudnya semua from TB pembeli itu dari tabel pembeli yang ada di database. Order by itu berdasarkan ID pembeli, AS itu ascending yaitu berarti dari kecil ke besar. Untuk codingnya seperti ini. Data grid view ini disesuaikan dengan banyaknya kolom dan barisnya itu. Sedangkan ini untuk bersih, nah ini T no itu text block no ya, dot text itu sama dengan, nah ini dikosongin ini yang berfungsi untuk ketika ini nanti sudah di save, nanti ini kan akan kosong ketika tampil, jadi langsung bersih. Untuk selanjutnya ini untuk close itu yaitu yang di tanda silang ini. Nah yang ini untuk close. Untuk form tampil ini untuk pemanggilan pada form 2 load ini, yang load pertama kali ditampilkan nanti akan halaman ini akan bersih, tidak ada isinya. Untuk button 2 ini berfungsi untuk menyimpan, yaitu yang di sini tombol save ini untuk menyimpan. Ketika disimpan, kita klik simpan itu langsung tampil dan form yang ini akan langsung bersih. Untuk selanjutnya ada button 4 itu hapus data yang berfungsi untuk menghapus data yang sudah dimasukkan tadi, yaitu dengan menghapus data dari database dengan coding SQL-nya seperti ini. Delete from TB pembeli, where ini berdasarkan ID pembeli ya. Jadi ini menghapus dari tabel pembeli berdasarkan ID pembeli. Untuk selanjutnya ada button 3 ini berfungsi untuk mengedit data dengan coding SQL-nya itu seperti ini. Select bintang ini memilih semua dari tabel pembeli berdasarkan ID pembeli. Selanjutnya akan ada update atau pembaruan atau dibarukan setelah kita klik edit tadi. Untuk update pada TB pembeli, set, nah ini sesuai yang di set, yang diubah nama pembeli, alamat, telepon. Ya ini berdasarkan ID pembeli. Nah ini untuk ketika ini untuk perbandingannya, ketika berhasil akan tampil message box ini berhasil diedit, kalau gagal akan tampil data belum dipilih. Terus selanjutnya ada coding pada data grid view. Nah ini ketika database tampil di sini, ketika nanti di run codingnya ada yang di seperti ini. Untuk button 5 ada form laporan pembeli show, berarti ini untuk yang print ini ya, untuk nge-print data-data yang sudah dimasukkan. Untuk selanjutnya ada form 3 yaitu form barang. Untuk form barang codingnya kurang lebih sama, yang atas ini sama, koneksi sama, simpan cuma beda di bagian coding SQL-nya ini. Kalau tadi kan di TB pembeli, sedangkan ini di TB barang, where itu berdasarkan ID barang. Untuk ini insert into ini untuk masukkan ke TB barangnya berdasarkan ini. Ketika data berhasil disimpan akan message box menampilkan ini, ketika data sudah ada akan menampilkan ini, ketika kesalahan akan menampilkan dapat kesalahan. Untuk form tampil sama, hanya beda di coding SQL juga. Tadi TB pembeli, ini TB barang. Untuk
message-nya sama. Untuk bersih, nah ini untuk bersih ini sebenarnya sama, tapi berdasarkan ini, berdasarkan, wah nggak bisa dibuka. Nah, berdasarkan ini ya, berdasarkan nama ini ya, ini T urut, T6, TNM barang, T harga, dan T jumlah. Berdasarkan itu. Untuk tampil sama, buat tadi sampai berita untuk bersih itu, untuk ini close ya, yang tombol silang. Untuk simpan sama, ya untuk hapus data sebenarnya sama, cuma beda di coding SQL juga. Untuk nama, untuk edit ya nih, untuk ya edit ini sama, cuma beda di coding SQL juga. Selebihnya sama juga karena formnya juga mirip. Untuk selanjutnya ada form pembelian atau buying kalau bahasa Inggrisnya ya. Untuk form pembelian ini ada banyak komponen seperti yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Syarif. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingnya saja. Untuk yang atas ya ini ditambahi, yang ini sama, ini ditambahi tim harga. Nanti untuk perhitungan, untuk koneksi ini sama, untuk simpan sama, cuma beda di coding SQL juga. Jadi untuk ini juga sama. Untuk tampil ya beda di ini dan beda di row atau nah ini row atau baris yang ada di data grid view. Kalau yang tadi kan cuma 0, 1, 2, 3, ini sampai 8 karena total datanya ada, total barisnya itu ada 9, sedangkan tadi cuma ada 4, jadi cuma row 0, 1, 2, 3, 4. Untuk bersih, nah ini sebenarnya sama tapi karena komponennya banyak, jadi ini juga banyak komponennya. Tadi kan ada segini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa 13 komponen, jadi kan banyak. Untuk tampil ya, untuk tampil beda. Kalau di dua form tadi cuma ada satu, untuk di sini ada, tiga sub tampil. Untuk yang pertama tampil pembeli, ini untuk menampilkan ini dari data yang ini, data pembeli ini. Untuk codingnya ini dipilih dari ID pembeli, dipilih ID pembeli dari tabel pembeli. Untuk yang sub tampil barang ini dipilih dari ini data barang dengan memilih ID barang dari TB barang atau dari tabel barang. Untuk selanjutnya ini ada button 6, ini button ini ya, ini yang tombol X merah ini untuk keluar dari form ini. Untuk selanjutnya ada form 4 pembelian load, ini untuk menampilkan ketika aplikasi pertama atau form pertama kali dibuka, tampil barang, tampil pembeli ini akan langsung mengisi pada data grid ini ya. Jadi data yang sebelumnya sudah pernah dimasukkan di sini akan masuk di sini ya pada data grid view. Lalu selanjutnya ini ada, ya ini combo box 1, berarti combo box 1 itu ini CB1. Ini ada coding select bintang from TB pembeli where ID pembeli, ini bermaksud memilih semua tab dari tabel database pembeli berdasarkan ID pembeli. Jadi nanti ketika form ini dijalankan, nanti akan ketika diklik tanda panah bawah ini akan ada pilihan nomor urut dari data pembeli yang sudah dimasukkan sebelumnya. Untuk selanjutnya untuk CB2 ini, ya ini pada ini sebenarnya juga sama, untuk nanti memilih barang yang sebelumnya sudah dimasukkan. Untuk button 4 ini hapus data. Kalau di sini yang delete ini menghapus data dari tabel transaksi berdasarkan ID transaksi. Untuk selanjutnya ini button simpan. Nah kalau di button simpan tampilnya cuma satu, tampil saja, bukan yang tampil pembeli atau tampil barang. Untuk selanjutnya ini coding data grid view. Karena coding ini bukan hanya coding biasa di data grid view, coding ini berfungsi agar ketika nanti data sudah masuk, diklik data dapat tampil pada ini form yang sudah dibuat. Nanti berfungsi buat mengedit atau buat menghapus datanya. Untuk selanjutnya ini ada
data edit. Nah, berdasarkan ini tadi kan ketika dipilih tadi data di sini akan muncul di sini. Ketika isiannya belum sesuai nanti bisa diganti. Untuk setelah diganti bisa diklik edit ini, maka data yang ada pada database yang ditampilkan pada data grid view ini akan berubah. Untuk selanjutnya ada ini perhitungan, coding perhitungan dari yang di bawah ini untuk jumlah, untuk total bayar, pembayaran dan kembalian. Codingnya seperti ini, harga, ini file ini buat menjelaskan mengenai harga ya. Untuk yang lain konversi ya, sebenarnya seperti integer ini atau konversi integer di integer juga seperti ini. Misalnya sama, tapi saya menggunakan file. Untuk ini perhitungannya jumlah beli, jumlah dikurangi jumlah beli. Ini untuk selanjutnya ini coding untuk kembalian. Untuk yang terakhir form 7 laporan pembelian ini untuk pada tombol print ini. Selanjutnya ada ini saya akan menjelaskan laporan pembeli ya. Ini dibuat menggunakan crystal report ya. Ini dibuat dengan crystal report sehingga dapat tampil seperti ini. Untuk pembuatannya itu ini cuma ada coding plus, dan ini untuk otomatis nanti merefresh ketika datanya diubah, nanti di sini akan langsung ke refresh. Kalau nggak ada coding yang ini, nanti data tidak akan langsung ke refresh. Untuk pembuatannya ini menggunakan ini crystal report yang ini. Nah, pembuatannya berdasarkan ini nanti akan mendapatkan hasil yang tadi mana ya? Nah, yang ini dari pembuatan tabel, terus ada nama barang. Nah, ini nama barang ini yang ada yang tampil yang atasnya ini, sedangkan yang bawah ini parameter yang nanti hasilnya akan masuk seperti ini. Untuk yang pada report pembeli dan report pembelian sebenarnya sama, maka langsung saja saya akan menjelaskan mengenai running programnya. Untuk yang pertama ya, ini udah di form no load. Di sini saya akan merunning programnya. Nah, untuk yang pertama kali ini ketika formnya dibuka atau programnya dibuka akan ada progression bar loading untuk membuat aplikasi. Untuk selanjutnya di sini ada ya, ini data yang sudah pernah saya masukkan. Di sini saya akan mencoba masukkan nomor urut 00001 dengan nama Sidik Prasetyo. Alamatnya Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Nomor teleponnya ini saya acak aja. Terus klik save. Nah, ini data berhasil disimpan, maka akan tampil pada data grid view ini. Untuk edit tinggal diklik. Nah, ini diubah, misal nomor HP-nya salah, kita diubah. Ini terus kita klik edit ya, ini nomornya terakhirnya 191, kita diklik edit. Oke, nah ini akan berubah seperti yang dimasukkan tadi. Selanjutnya ini untuk print ini, untuk menampilkan data yang dimasukkan. Nah, ini tadi data-datanya akan tampil di sini. Ini untuk close. Nah, untuk menghapus tinggal diklik sampai ada yang muncul di sini, klik delete. Nah, data berhasil dihapus, klik OK. Terus ini close. Selanjutnya akan menjelaskan di ini yang item. Di sini sudah ada beberapa field yang sudah saya masukkan. Saya coba untuk memasukkan barang baru dengan nama laptop saja, Lenovo ThinkPad Gaming 3i, harga 12, jumlah 3. Kita klik save, kita oke. Nah, maka ini akan tampil. Nah, ini ketika diklik akan langsung masuk ke sini sehingga bisa diedit, misal jumlahnya atau harganya aja, harganya kita ubah menjadi 11.500. Terus klik edit, ini 12 ya, ini klik edit, berhasil diedit, oke. Nah, ini
langsung berubah di print. Nah ini langsung ada. Nah, ini harganya segini, tampil juga database-nya. Untuk menghapus, misal kita menghapus kipas angin Miyako ini, kita klik delete, data berhasil dihapus, oke, data akan hilang. Ya, selanjutnya untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai ini form buying atau form pembelian, atau juga bisa disebut form transaksi ya. Untuk di sini berbeda dari dua form sebelumnya. Untuk pengisian pada ini nama, alamat, telepon, nama, harga, jumlah ini kita tidak isi satu persatu, tapi diisi dengan mengklik ini ya, tanda panah ini. Nah, ini ada pilihannya. Di sini ada juga pilihannya. Untuk ini kita isi sama seperti form sebelumnya. Ini udah ada field yang sudah saya masukkan sebelumnya ya, untuk mengetes apakah database-nya tadi berjalan atau tidak. Untuk selanjutnya kita coba untuk mengisi 001. Nah ini nama saya. Untuk barangnya kita coba pilih. Nah ini LED TV Samsung. Untuk nomor resi kita coba pilih 1. Pembelian 1 juga. Harga 3.400. Kita bayar dengan 3.500. Nah, ini kembalian ada 100. Langsung tampil. Itu kita klik save. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, maka fieldnya akan bertambah. Ini ya fieldnya. Nomor urut ini tadi. Nama. Ini barangnya tadi. Harga. Total bayar. Nah ini kembalian ada 100. Untuk mengedit sama seperti form sebelumnya, misal kita ubah ini, misal kita ini kan pembelian iPhone, coba kita ubah pada pilihan ini. Oh ini sama iPhone, ini Asus TUF Gaming. Untuk nomor resinya kita samakan, jumlah belinya misal 2 ya, harganya 25.998.000. Untuk pembayarannya kita pakai misal 26.000.000. Nah ini kembaliannya kan 2000. Coba kita klik ini, sebelumnya kan pembelian iPhone 14 Pro Max, ini Asus TUF Gaming. Kita coba klik edit, apakah berubah, data berhasil diedit. Nah ini pembelian berubah ya, ini berubah. Untuk penghapusan sama, ketika sudah diklik akan tampil seperti ini. Kita klik delete, data berhasil dihapus. Nah data akan hilang, datanya terhapus dari database-nya. Untuk print ini sama, akan menampilkan data yang ada di field. Nah ini tinggal satu karena tadi sudah dihapus data yang lain. Nah itu penjelasan dari saya mengenai coding dan menjalankan program dari aplikasi yang telah kami buat. Semoga dapat bermanfaat kepada penonton dan bermanfaat kepada kami juga pembuat dari aplikasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.